Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis yang ke-18 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasul datang ke kota Madinah dan para sahabat yang ada di sana yuslifuna fisimar, melakukan transaksi salam pada buah-buahan. As-sanatain wasalas, 2 dan 3 tahun. Lalu kemudian Rasul mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, falyuslif fi kailin maklum, maka pastikan takarannya jelas, wa waznin maklum, timbangannya jelas, ila ajalin maklum, dan tenggang waktu atau tempo penyerahannya juga jelas. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah, ya, di antaranya seseorang ketika dia datang, ya, ke masyarakat tertentu yang mereka di situ punya kegiatan atau punya semacam kebiasaan muamalah tertentu, maka la yang bagi, tidak sepantasnya tergesa-gesa melarang dan mengharamkan sebelum dipastikan bahwa itu cocok atau bertentangan dengan dalil syariat. Karena Nabi begitu tiba di Madinah, mendapati orang Madinah itu terbiasa dengan akad salam, beli buah, beli kurma sekarang, lalu kemudian buahnya diserahkan 2 atau 3 tahun. Dan Nabi tidak mengatakan kenapa kalian melakukan hal semacam ini. Tapi Nabi membolehkan praktek mereka, dan kemudian Nabi menjelaskan berapa syarat yang wajib dipenuhi dalam akad semacam ini. Jadi kita catat faedahnya dulu, yaitu ketika mendatangi suatu masyarakat atau daerah yang baru, sedangkan di tempat itu ada aktivitas atau kebiasaan masyarakat yang ada kebiasaan atau ada aktivitas kebiasaan masyarakat, maka tidak sepatutnya buru-buru dan tergesa dalam melarang atau mengharamkan. Pastikan itu sudah dicek dengan timbangan syariat. Rasul ketika datang ke Madinah tidak langsung mengharamkan dan melarang, tapi melihat dan memberikan penjelasan. Dan kemudian di dalam hadis tadi juga ada dalil yang menunjukkan bolehnya akad salam. Apa maksud dari akad salam? Yaitu uang pembayaran diserahkan saat itu juga dan objeknya tertunda. Mausufan ghair muayyan. Jadi bentuknya adalah spesifikasinya atau mausuf, bukan barang yang muayyan, barang yang tertentu atau barang yang spesifik dan sulit untuk dicarikan gantinya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan si pembeli menyerahkan 1.000 real. Untuk apa? Mendapatkan barang yang itu menjadi tanggungan si penjual. Nanti diserahkan kapan? Setelah 1 tahun. Dan di sini objek jual belinya bukan sesuatu yang muayyan. Contohnya gimana? Ya, saya beli dengan 1.000 real dan kemudian 1 tahun nanti diserahkan
gandum jenisnya apa misalkan, kemudian berapa beratnya, ya. Sehingga di sini tidak ditentukan, ya, tidak dibatasi dari daerah mana, dari kebunnya siapa, atau dari tanahnya siapa, dan seterusnya. Sehingga variabelnya cukup luas. Jadi kalau misalkan kalau di Indonesia kita jarang mungkin dengan gandum, dengan beras. Ya. Saya mau beli beras, ini uangnya 10 juta, berasnya apa jenisnya, pandan wangi. Ya sudah, sekedar itu saja. Tidak dispesifikkan pandan wangi dari kebunnya si A, dari sawahnya si B, dan seterusnya. Dan kemudian tadi 1 tahun, ya, itu ditentukan waktunya tanpa kemudian ada pembatasan dari tanahnya siapa dan seterusnya. Sehingga poinnya adalah kita jual gandum jenisnya apa, sudah. Dan tentunya di sini gandumnya memang belum ada, gitu ya. Bahkan pun belum ditanam bijinya, itu bibitnya pun belum ditanam. Tapi kenapa boleh? Ya itulah kekhususan dari akad salam. Karena memang secara prinsip objek jual beli itu kan mestinya harus maklum, harus diketahui, harus muayyan. Namun dalam akad salam syariat memberikan keringanan dan pengecualian. Di prinsip dasar dalam jual beli, barangnya harus jelas dan tertentu. Namun dalam akad salam, syariat memberikan keringanan. Ini menjadi kekhususan akad salam, di mana pembeli menyerahkan uangnya tunai 100% ketika akad, kemudian penjual menyerahkan barangnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Misalnya 1 tahun. Catatan penting dalam akad salam, dalam akad salam, objeknya tidak boleh muayyan atau tertentu dan spesifik. Mungkin terjemahan bahasa Indonesia dari muayyan bisa jadi membingungkan atau kurang jelas. Namun dalam bahasa Arab, dalam prakteknya mungkin bisa diberikan contoh sebagai berikut. B beli beras pandan wangi 100 kilo dari A. Ini diserahkan 1 tahun kemudian. B atau A tidak boleh membatasi beras pandan wangi tadi, misalnya dari sawahnya C, dari desa D, dan seterusnya. Kalau ada pembatasan semacam itu, jadi muayyan. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau nanti tidak panen atau stok habis, otomatis A tidak bisa serahkan
A tidak bisa serahkan beras yang dipesan B. Lain halnya jika itu beras pandan wangi yang bebas, sehingga A bisa datangkan dari mana saja, intinya beras pandan wangi. Beras pandan wangi. Nah, itu ya poinnya. Jadi nanti bisa dieksplor lebih detail terkait dengan muayyan dan ghair muayyan. Setelah itu kita bisa lihat ada ucapan man aslafa fi syai'in, kata Rasul. Salaf dan salam, jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya dua kata yang dalam konteks ini itu dia semakna, dan ini merupakan jenis jual beli. Fal yuslif itu sebenarnya fi'il mudhari tapi didahului dengan lam amr, maka dia menjadi kata perintah. Maka perintah itu datang setelah adanya larangan. Jadi syariat tadi melarang menjual barang yang belum ada. Jadi kita tidak boleh menjual barang yang ma'dum, yang itu belum ada sama sekali. Namun di dalam salam itu kita bisa lihat ya, barangnya belum ada sama sekali, tapi adanya perintah. Kita disuruh apa? Akad salam dengan ketentuan semacam tadi. Maka itu secara faedah bermakna ibaha atau menunjukkan makna boleh. Baik, kita catat dulu faedahnya dari poin tadi, gitu ya. Dalam usul fikih, ketika ada perintah setelah larangan, itu maknanya adalah mubah, bukan wajib. Sebelumnya syariat memberikan larangan, yaitu tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada dan tidak, atau yang belum ada tadi ya, dalam bahasa ininya ma'dum. Namun kemudian di sini ada perintah untuk akad salam, sehingga hukum akad salam adalah mubah. Karena memang biasanya objek akad salam belum ada. Ya, jadi itu faedahnya. Kemudian fi kailin maklum, kail berarti takaran. Nah, budda an yakuna hadzal muslim makilan bi kail maklum. Jadi berapa jumlahnya atau beratnya atau takarannya gitu ya. Misalkan 3 sok, 4 sok, 50 liter, 100 liter dan seterusnya. Kalau kita ya berarti mau pakai apa? Pakai volume ya. Dan kail itu adalah satuan walaysat wahdat bi tahdidil wazn. Jadi ini untuk apa? Volume, bukan untuk berat. Nah, jadi dia bisa dengan, kalau dulu namanya sok ya, atau wasak atau liter, kita lebih familiar mungkin dengan kata liter ya. Seliter, 2 liter dan seterusnya. Dan ukuran lain ya, yang penting dia pakainya volume. Lalu wazannya maklum. Kalau dia sesuatu yang ditimbang, maka timbangannya harus jelas. Ya, apa contoh yang ditimbang? Misalkan susu, ya, misalkan. Maka berapa timbangannya? Ya, 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Harus jelas. Nah, sebagian ulama mereka berdalil dengan hadis ini bahwa barang-barang yang tidak bisa ditakar atau yang tidak ditakar dan tidak ditimbang
itu tidak boleh dijadikan objek salam. Sehingga tidak boleh misalkan kita buat akad salam pada mobil, pada rumah, kemudian bejana, ya, atau wadah untuk perkakas, pakaian pun tidak boleh. Karena ini barang-barang yang sifatnya ketika ditransaksikan itu dihitung, ya, satuan dia. Bukan dengan cara ditakar, bukan dengan cara ditimbang. Ya, namun sebagian lagi membolehkan barang-barang semacam ini untuk dijadikan akad salam. Selama dia itu mundhabithah bisifah. Artinya mundhabithah bisifah, dia punya spesifikasi, punya kriteria yang bisa dideskripsikan dan tidak berubah gitu. Jadi ada standarnya. Nah, kalau memang tadi dia itu ada teko misalnya dan sifatnya jelas, kriteria speknya terbuat dari apa, ketebalan berapa, diameternya berapa, maka boleh jadi akad salam. Termasuk mobil dan seterusnya. Jadi silakan misalkan kita jual beli mobil berapa harganya? Misalnya 500 juta. Nanti untuk mendapatkan mobil dengan jenis, dengan merek, model tertentu, kriterianya begini, mesinnya berapa cc dan seterusnya. Nah, nanti setahun baru diserahkan. Di sini sifatnya atau karakternya atau speknya gitu ya, ya spesifikasi dari barang itu sangat jelas. Apalagi barang pabrikan. Barang pabrikan itu sangat jelas standarnya biasanya. Maka seperti itu boleh dan dia sama seperti makil dan mauzun. Maka yang lebih tepat adalah pendapat kedua ini karena memang maksud dari syariat ketika mensyaratkan takar dan timbang itu adalah supaya menghilangkan mukhasomah, adanya sengketa, adanya cekcok di antara para penjual dan pembeli. Sehingga begitu sifat dari barang itu jelas dan kemudian terukur, ya mundhabithah, maka itu boleh untuk dijadikan sebagai akad salam objeknya. Gitu ya. Apakah barang-barang yang cara memperjualbelikannya bukan dengan ditimbang dan ditakar bisa menjadi objek akad salam? Akad salam seperti mobil, motor, rumah, pakaian, dan seterusnya. Ada dua pendapat. Pertama bilang tidak boleh karena itu bukan barang-barang yang ditimbang dan ditakar. Padahal di hadis disebutkan harus jelas timbangan dan takarannya. Pendapat dua bilang hukumnya boleh selama spesifikasinya terukur dan terstandar sehingga menjadi jelas. Sebab fungsi ya, disebut di jelas timbangan dan takaran adalah untuk menghilangkan dan mencegah keributan serta sengketa di antara para pihak. Jual beli mobil dan produk pabrikan biasanya sudah sangat jelas spesifikasinya, terukur, sehingga tidak mengapa. Jadi boleh. Jadi bukan hanya pada barang-barang yang mauzun dan makil saja. Ila ajalin maklum, tempo waktunya jelas. Dan di sini ada syarat bahwa salam itu harus ditentukan waktunya, tidak sah kalau salam kemudian tidak jelas waktunya kapan. Misalnya gimana? Ya udah kita buat akad salam,
nanti kamu serahkan barangnya ke saya setelah beberapa waktu. Tapi nggak ditentukan berapa waktu itu berapa lama. Ini tidak boleh. Termasuk juga kalau misalkan waktunya tidak jelas ya. Dia menggantung dengan sesuatu yang juga tidak terukur. Seperti misalkan diserahkan kapan? Ketika Zaid datang. Zaid itu nggak tahu dia kapan datangnya. Atau dikatakan sampai turun hujan. Nah, turun hujan kalau di daerah yang gurun semacam itu, kita nggak tahu kapan gitu ya. Atau mungkin sampai kemudian dapat pemberian dari seseorang atau yang lainnya. Ya, maka ini tidak boleh. Jumhur ulama berdalil dengan ucapan ila ajali ma'lum bahwa akad salam labudda an takuna silafihi muajjalah. Jadi jumhur mengatakan bahwa barangnya harus tertunda dan tidak boleh segera. Nah, kita catat yang pertama dulu ya. Akad salam harus ditentukan waktu penyerahan barangnya dan harus jelas. Tidak boleh kalau akad tanpa menentukan kapan waktunya. Atau misalnya menggantungkan waktu tadi dengan sesuatu yang tidak jelas pula. Contohnya, A dan B akad salam, tapi barang diserahkan beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian. Tapi tidak jelas. Tidak jelas kapan. Atau contoh lain, diserahkan atau contoh lainnya diserahkan ketika C kembali ke Indonesia, tapi tidak jelas C itu kembalinya kapan. Kalau tidak jelas maka tidak sah. Tidak jelas waktunya. Lalu kemudian tadi masalah ini ya, barang itu apakah harus tertunda atau boleh segera? Kalau jumhur mengatakan barangnya harus tertunda. Sementara Syafi'i itu mengatakan boleh. Kalau barangnya dalam akad salam itu namanya halah, segera, ya. Artinya enggak berselang lama. Alasannya adalah karena akad salam ketika dia boleh dilakukan dengan adanya penundaan, maka otomatis secara logika gitu ya, cara berdalilnya, kalau dia waktunya lebih pendek, itu lebih boleh gitu ya. Nah, ini adalah pendapat yang marjuh. Jadi ini beliau melemahkan pendapat Syafi'i, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, karena akad salam itu dibolehkan dengan adanya penundaan dengan memperhatikan kebutuhan manusia. Adapun dengan segera itu tidak butuh dengan akad salam. Kenapa? Gitu ya. Karena kalau barangnya bisa disegerakan dan ada, maka sudah jual beli biasa saja dan nggak perlu dengan akad salam atau disebutkan secara sifat. Nah, di sini kita bisa bedakan ya, ada dua pendapat di situ. Apakah barang dalam akad salam harus diserahkan tertunda dan rentangnya lama atau boleh segera? Waktu dekat dan segera. Ada beda pendapat. Di sini mayoritas ulama mengatakan harus tertunda dan lama. Sedangkan Syafi'i membolehkan
membolehkan kalau kan dalam waktu dekat. Alasannya karena kalau dibolehkan diserahkan dalam waktu yang lama, tentu ketika diserahkan dalam dekat itu lebih boleh. Jadi argumennya begitu. Sementara alasan jumhur kalau mau dalam waktu dekat berarti tidak perlu akad salam. Oke saja jual beli. Dan kemudian dari penjelasan sebelumnya kita bisa bedakan antara jual beli kredit dengan jual beli salam. Pertama, kalau dalam jual beli kredit itu barangnya diserahkan dan harganya yang kredit. Kalau salam kebalikannya. Kalau salam itu justru uangnya yang cash, barangnya yang utang. Lalu yang kedua dalam akad salam barangnya itu tidak muayyan. Artinya yang kita jual itu adalah spesifikasi. Saya jual beras jenis ini, sudah gitu ya. Dan itu nggak muayyan, artinya kita bisa cari dari mana saja. Tapi kalau dalam jual beli kredit maka barangnya harus muayyan. Jadi misalkan yang ini gitu ya, yang itu. Nah, ini itu sudah ditunjuk ya bendanya. Muayyan. Tapi kalau hanya sebutkan saya jual beras ya, Rojo Lele, kemudian Pandan Wangi 64, IR 64. Umum dia. Kita bisa ngambil IR 64 dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, dari mana lagi, Medan. Bisa kita ambil dari mana saja. Yang penting IR 64. Sudah. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau kita mau catat, perbedaan jual beli kredit dengan akad salam setidaknya ada dua. Kalau kredit itu barangnya diserahkan di depan, di muka, uangnya cicil atau tertunda. Sedangkan akad salam kebalikannya, uangnya cash tapi barangnya yang tertunda. Lalu kalau kredit itu bendanya muayyan, sudah ditunjuk dan jelas yang mana. Sementara dalam akad salam bendanya tidak muayyan. Itu perbedaan ya antara akad salam dengan jual beli kredit. Baik, kita selesai dari hadis nomor 18. Insya Allah nanti kita lanjut ya di hadis nomor 19. Kita lihat dulu hadis nomor 19 ini dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.